Facebook Lina dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum guys, I'm Marika Utami. My student number 2519002. I'm from TBIGB, and now I will explain the material of language as social action. First, I will explain introduction. So, linguistic anthropology is the study of language as social action. To study language as a linguistic anthropologist is to study how people use language and how in using language, and pronouncing a sound in one way rather than another. Saying New York, for instance, rather than New York. Adding jargon to a sentence or not. Speaking briefly or waxing on. Even choosing which language to speak when you know more than one, all of this may be meaningful. The meaning and use of language vary tremendously across culture setting in ways that shape speakers, their relationship to each other. One essential thing that linguistic anthropologists have learned through these techniques is that language use is learned. That is, no one just speaks. They have learned and been taught how to speak in the right ways, at the right times, and in the right place. Jadi, pengantar linguistik ini adalah suatu studi tentang bahasa sebagai tindakan sosial, yang mana mempelajari bahasa sebagai antropolog linguistik adalah mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dan bagaimana dalam penggunaan bahasa tersebut. Jadi orang-orang itu biasanya melakukan sejumlah hal seperti cara perbedaan melafalkan suara dengan cara tertentu. Misalnya mengatakan New York daripada New York. Makna dan penggunaan bahasa itu sangat bervariasi di seluruh latar budaya dalam cara yang membentuk penutur hubungan mereka satu sama lain dan lingkungan alam mereka. Jadi penggunaan bahasa itu sangat bervariasi tergantung pada latar budaya orang yang berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian satu hal penting yang telah dipelajari oleh para antropolog linguistik melalui teknik-teknik ini adalah bahwa penggunaan bahasa itu dipelajari sesuai dengan cara yang benar pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. And then language in interaction. However, meaning is created among people in interaction and does not depend simply on what the speaker intends to convey, but just as consequently on what the addresser hears or sees. For signing or reading, the addresses, I mean here the person who is being spoken to address it and usually is expected to respond, to become a speaker as well. There are others, however, how many be involved in the interaction also, such as audience member who will listen but are not expected to speak, and overhears who may be acknowledged or not. Alternatively, image having a conversational with a friend on a bus. Yeah, the roles of speaker and addressee which back and forth as a person tells a story and the other listen and then respond, maybe thinking up their own story. And the point here is but to show some of the many ways in which people interact through language and the roles that they take up in interaction, but also to highlight that each of these participants may make different types of sense of what is said.
Jadi makna itu diciptakan antara orang-orang yang berinteraksi dan tidak hanya bergantung pada apa yang ingin disampaikan oleh pembicara, tapi juga ada yang didengar atau dilihat. Yang kemudian yang dimaksud pada penerima itu adalah orang yang diajak bicara, dan biasanya itu diharapkan untuk menanggapi atau memberikan solusi kepada orang yang berbicara. Kemudian ada orang lain bagaimanapun yang mungkin terlibat dalam interaksi tersebut. Misalkan seperti anggota, seperti audiens yang mana dapat mendengarkan tetapi tidak diharapkan untuk berbicara. Jadi hanya mendengarkan saja. Kemudian sebagai alternatif, bayangkan saja ketika Anda bercakap-cakap dengan seseorang atau teman di bus. Jadi ketika seorang menceritakan sebuah cerita yang dia alami dan kemudian orang lain mendengarkan, kemudian merespon, dan orang lain di bus mungkin juga mendengarkan. Tetapi ada orang lain di bus yang juga mendengarkan tetapi sengaja tidak memberikan respon karena mereka tidak mau ikut campur. Jadi intinya di sini adalah untuk menunjukkan beberapa dari banyak cara di mana orang berinteraksi melalui bahasa dan peran yang mereka ambil dalam interaksi, tetapi juga untuk menyoroti bahwa masing-masing peserta di sini dapat membuat jenis pengertian yang berbeda dari apa yang dikatakan dan apa yang didengar. And then referential function of language. The referential function of language is often the most intuitively simple to grasp. It is the ability of language to mean in the most usual sense, or at least those who speak English or other Western European languages. Individual words have meaning. We can look them up in the dictionary or on Wikipedia, or ask a parent or a friend to tell us what the words mean. For example, cat, whether spoken or written, in the sense means those small, furry animals with long tails and that like to nap and may string. Jadi, fungsi referensial bahasa itu seringkali paling sederhana secara intuitif untuk dipahami. Jadi fungsi referensial bahasa itu adalah kemampuan bahasa untuk mengartikan dalam arti yang paling umum, atau setidaknya bagi mereka yang sebagian besar berbicara bahasa Inggris atau bahasa Eropa Barat, kata-kata individu memiliki arti. Contohnya kita dapat mencari dari kamus atau di Wikipedia, atau meminta orang lain atau teman untuk memberitahu kita apa arti sebuah kata tersebut. Contohnya kucing. Baik secara lisan maupun tulisan, dalam pengertian ini, kucing dapat berarti seperti hewan kecil yang berbulu dan memiliki ekor panjang yang suka tidur siang dan mungkin mengejar tali. Kira-kira seperti itu dapat diartikannya. And then, emotive function of language. Language is essential to how we express emotion, and the emotion function is how this occurs. We use words like sad, distraught, elated, blue, or down in the dumps to describe how we feel, utilizing the referential function of language to do so. Entertain elements of language like exclamation of all sorts are highly emotive. Certain elements of language like exclamation of all sorts are highly emotive, indicating of speaker's stance towards something that is happening or has happened or may happen. This is where the emotive function of language is distinctive or comes to the fore. The effect of words like wow or damn or my lord is achieved not by adding referential information to an utterance, which is often non-existent
minimal or beside the point with exclamation, but by expressing our feeling, reaction, or state of mind. Jadi fungsi emosional bahasa itu adalah bahasa yang sangat penting untuk bagaimana kita mengekspresikan emosi, dan fungsi emotif adalah bagaimana hal ini terjadi. Contohnya kami menggunakan bahasa-bahasa seperti sedih, bingung, gembira, atau turun dalam kesedihan. Untuk menggambarkan bagaimana perasaan kita memanfaatkan fungsi referensial bahasa untuk melakukannya. Tapi ada cara lain di mana kita mengekspresikan emosi seperti melalui tawa, terus isak tangis, melotot pada seorang, terengah-engah, atau bersiul. Ini semua adalah isyarat atau petunjuk paralinguistik yang mungkin terjadi sendiri atau saat digunakan dengan saat berkomunikasi. Kemudian unsur-unsur bahasa tertentu seperti segala macam seruan sangat emotif, menunjukkan sikap pembicara terhadap sesuatu yang sedang atau telah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ini adalah saat fungsi emotif bahasa diaktifkan atau muncul ke permukaan. Kemudian efek dari kata-kata wow, dang, atau tuanku dicapai bukan untuk menambahkan informasi referensial pada suatu ujaran, tetapi dengan mengungkapkan perasaan, reaksi, dan keadaan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khamsa Nur Asih, NIM 2519029, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Marika Utami. Okay, the first is cognitive, directive, or performative function of language. Roman Jacobson, who was one of the first to write extensively about the multifunctionality of language, wrote about the cognitive function of language as the ability of language to engage the addressee directly in some way. It is useful to divide this broader function into two more specific but highly interrelated functions, the directive function and performative function. The directive function is how language gets other people to do things, often through what can be called vocative or namings, and imperative. Saying someone's name may be a way to get them to do something, and perhaps especially if that name is paired with a command of some sort. So, Nathan, stop it. Here version of Nathan names are the vocatives, and stop it is a command or imperative. Next part is poetic function of language. The poetic function is when attention is drawn to the existing form of language. This poetic function can be found in song lyrics, rhyming couplets in poems, even the delivery of the punchline of a joke. How the lyric of song are composite flow, or how it changes a phrase so that the song will ring in the listener's head, is very important. This is important as poem arranged according to a particular format such as sonnet, limerick, epics. Okay, therefore, they will not be called poem if they don't follow the rules regarding length, rhyme, syllabus, and etc. Okay. Likewise, jokes can be considered so if they follow a familiar patterns of call and response, and how well the ensemble manage to follow culturally appropriate poetic norms and expectation. The poetic function of language is often neglected and important when language is performed or is part of a performance. Then, example is in the hip hop concert. We can also find in President John Kendall's well-known play to ask not what your country can do for you as what you can do for your country. Penjelasannya, poetic function of language. Fungsi poetik atau poetic function adalah ketika perhatian tertuju pada bentuk bahasa itu sendiri. Fungsi poetik bahasa sering ditonjolkan dan penting ketika bahasa dipentaskan atau merupakan bagian dari sebuah pertunjukan. Nah, fungsi poetik ini dapat kita temukan dalam lirik lagu, bait sebuah puisi, bahkan pada punchline sebuah lelucon. Nah, fungsi poetik ini juga dapat kita temukan dalam konser hip hop atau resital opera. Tidak hanya itu,
poetic function juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, the last from me is fatigue function of language. The fatigue function of language is the way in which we use language to attend to the channel among speakers. In linguistics, a fatigue expression is communication which serves a social function such as social pleasantries that don't seek or offer information of intrinsic value but can signal willingness to observe conventional local expectation for politeness. Critic routines are extremely fatigued in that there is very little or no reference happening in phrases like hey or what's up or even good morning. Instead, speakers are opening a channel of communication with hi there, and they're recognizing that the channel has been opened through responding in kind hi yourself. Whereas to not respond to hello is to refuse the implicit invitation to interact and to not open up the channel between you and the other person. Then, leave-taking routines like bye or catch you later are also fatigue in that they safely close the channel. Fatigue behaviors may also be highly visible as markers between different types and groups of speakers, as for instance, particular types of greeting routines may be the norm among certain people but not others. Fatigue activity then was one way that they enacted different types of social relationship and entered into different types of interaction. Nah, dalam linguistik, fungsi fatigue adalah komunikasi yang melayani fungsi sosial, seperti basa-basi sosial yang tidak mencari atau menawarkan informasi nilai intrinsik tetapi dapat menandakan kesediaan untuk mengamati harapan lokal konvensional untuk kesantunan. Rutinitas sapaan ini juga merupakan contoh dari fatis karena sangat sedikit atau tidak ada referensi yang terjadi dalam frasa seperti hey atau ada apa atau bahkan sapaan seperti selamat pagi. Instead, pembicara membuka pembicaraan dengan kata hey dan kemudian ditanggapi melalui tanggapan yang sama, hey yourself. Sebaliknya, untuk tidak menanggapi halo adalah suatu cara untuk menolak ajakan implisit untuk berinteraksi dan tidak membuka pembicaraan atau obrolan antara orang yang berbicara dengan orang lain. Hello, my name is Nislina. My student number is 027. I will continue a chant explanation. Metalinguistic and metapragmatic function of language. Language also has the ability to refer to itself. This is the metalinguistic function of language, when language reflects upon language. Critiquing an accent, correcting someone's spelling, or sounding guttural are all instances of metalinguistic function of language at work. As are labels used for linguistic activities such as gossip, dirty jokes, compliments, or interrogation. It is also metalinguistic to instruct someone that we don't talk like that. We can think of this instance of monitoring or encouraging or curtailing someone's speech as form of social action because they have effect on what people do, but also because they are often expression of ideas about right and wrong ways of speaking and being or acting. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi metalinguistik dan metapragmatik bahasa. Nah, bahasa juga memiliki kemampuan untuk merujuk pada dirinya sendiri. Inilah fungsi metalinguistik bahasa ketika bahasa mampu merefleksikan bahasa. Contohnya itu seperti mengkritik aksen, mengoreksi ejaan seseorang, atau ketika kita memantau hal-hal yang berbau tentang linguistik seperti gosip, lelucon, pujian, dan lain-lain. Nah, kegiatan-kegiatan seperti memantau atau memberitahu seseorang ini bisa dikatakan sebagai aksi sosial karena dengan begitu kita itu bisa memberitahu mereka bahwa seharusnya mereka itu tidak berucap seperti itu. Nah, dengan begitu
apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan efek pada orang tersebut. Jadi mereka itu lebih tahu mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus mereka lakukan agar ucapan mereka itu tidak menyakiti seseorang ataupun tidak mengandung kesalahan atau keganjalan. It is possible to explain the metalinguistic function of language to encompass not only reflections on language but also on what people are doing with language. This is the metapragmatic function of language. Pragmatic here being the ways in which language in use function. Metapragmatic utterance include telling someone not to interrupt or that they should say please or thank you. They may also include reflection on how a particular person should be addressed in an email or admonition to speak only when spoken to, or that bilingual speakers should avoid code switching in particular situation. Nah, selanjutnya mengenai metafragmatik. Agar metalinguistik itu tidak hanya merefleksikan bahasa, ada yang namanya metafragmatik. Pragmatik di sini merupakan cara-cara suatu bahasa digunakan atau difungsikan. Contohnya itu penggunaan bahasa ketika menginstruksi seseorang, membiasakan penggunaan kata tolong, terima kasih, dan maaf ketika meminta tolong kepada seseorang. Kemudian bagaimana menggunakan bahasa ketika kita ingin mengirim email kepada seseorang atau yang lainnya. Bisa juga pragmatik ini harus digunakan oleh seseorang dengan bilingual atau yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari dua bahasa. Jadi mereka itu harus menghindari alih kode dalam situasi tertentu. Jadi ketika seseorang dengan dua bahasa itu menghadapi suatu situasi, dia itu tidak bisa asal mengubah bahasanya. Contohnya itu yang seharusnya dia menggunakan bahasa formal, jadi ya dia harus selalu menggunakan formal, jangan tiba-tiba dirubah menjadi informal seperti itu. Then indexical function of language. The indexical function of language, which emerges from language's connection to context, is an essential part of how language in use works in contextually specific ways. Indexical meaning is produced through contiguity, or being in proximity and or connected to something, or causality, being caused by something. That is, utterances are contextually situated and take a meaning from the specific of that context. Indexes point to something else which is their meaning. Smoke is a physical index pointing to its source or cause. An accent is a linguistic index pointing to the origin or source of a particular style of speaking, often related to where the speaker is from. Selanjutnya mengenai fungsi indeks bahasa. Fungsi indeks bahasa atau indeksik yang muncul dari hubungan bahasa dengan konteks merupakan bagian penting dari bagaimana bahasa itu digunakan dengan cara yang spesifik secara kontekstual. Nah, makna dari indeksikal ini dihasilkan melalui kontiguitas, berada di dekat dan atau dihubungkan dengan sesuatu, atau kausalitas, yaitu disebabkan oleh sesuatu, yaitu ujaran yang terletak secara kontekstual dan mengambil makna dari kekhususan konteks itu. Indeks menunjuk ke sesuatu yang lain yang merupakan makna mereka. Contohnya itu asap merupakan indeks fisik, nah menunjuk ke sumbernya atau penyebabnya. Kemudian aksen merupakan indeks linguistik, menunjuk ke asal atau sumber dari gaya berbicara tertentu. Nah, aksen ini sering dikaitkan dengan dari mana pembicara itu berasal, karena aksen setiap orang itu berbeda. Ketika mereka berasal dari daerah yang berbeda, maka aksen mereka ketika berbahasa juga akan berbeda. Cursing is also indexical of characteristics of people, activities, and ways of approaching the world. For people who speak more than one language, choosing one language over another is highly indexical. The indexical function, which can also be called indexicality,
permits language use because as speakers, we are almost always orienting ourselves to each other, to the context in which we are interacting, to the roles that we take on in this context and are available to us, and to any number of relevant past events. But the indexical function is shaped by other things as well, including the historical, socio-economic, political, and cultural condition within which language use occurs. Mengutuk juga merupakan indeks dari jenis orang tertentu, kegiatan, dan cara mendekati atau berinteraksi. Nah, bagi orang-orang yang berbicara lebih dari satu bahasa, memilih satu bahasa di atas yang lain sangatlah indeksikal. Fungsi indeksikal atau yang disebut juga indexicality meresapi penggunaan bahasa karena sebagai penutur kita hampir selalu mengorientasikan diri kita satu sama lain pada konteks ini di mana kita itu berinteraksi pada suatu peran yang diambil oleh konteks tersebut dan untuk jumlah peristiwa masa lalu yang relevan. Tetapi fungsi indeksikal juga dibentuk oleh hal-hal lain termasuk kondisi sejarah, sosioekonomi, politik, dan budaya di mana penggunaan bahasa terjadi. Jadi indeksikal bahasa itu juga tergantung dengan situasi karena kita kan sebagai penutur atau orang yang berbicara itu kan akan berbicara, pembicaraan kita ditujukan kepada orang lain atau interaksi. Nah, jadi seseorang dengan bilingual itu akan memilih, ketika dia memilih satu bahasa di atas bahasa yang lain, itu dinamakan indeksikal. Karena kan berarti dia mementingkan orang yang diajak bicara agar mereka itu paham. Nah, kondisi indeksikal ini bisa aja terbentuk karena kondisi sejarah, sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya di mana penggunaan bahasa itu terjadi. Jadi, kan penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan kondisi. Karena kan ketika kita menggunakan bahasa, tujuan kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain. The next point is language ideology. Language ideologies are the beliefs and attitudes that shape speakers' relationship to their own and others' language, mediating between the social practice of language and the socio-economic, historical, and political structures within which it occurs. They are not just ideas about language, although they are certainly this, but are also the combination of these ideas and the ways in which these ideas shape how people use language on the one hand, and how these ideas contribute to are an essential part of uploading structures power on the others. Selanjutnya, ideologi bahasa. Ideologi bahasa adalah keyakinan dan sikap yang membentuk hubungan penutur dengan bahasa mereka sendiri dan juga bahasa orang lain, yang menengahi antara praktik sosial bahasa dan struktur sosial ekonomi, sejarah, dan politik di mana pembicaraan itu terjadi. Mereka bukan hanya ide tentang bahasa, tetapi juga merupakan kombinasi dari ide-ide lain dan cara-cara di mana ide ini membentuk bagaimana orang menggunakan bahasa di satu sisi, dan bagaimana ide-ide ini berkontribusi dan merupakan bagian penting dari menegakkan struktur kekuasaan di sisi lain. Ideologi bahasa ini mengenai keyakinan dan sikap seseorang yang membentuk hubungan antara penutur dengan bahasa, baik bahasanya sendiri ataupun bahasa orang lain. Nah, bahasa ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sosioekonomi, budaya, dan politik tempat di mana orang itu berada. Nah, ideologi bahasa ini tidak hanya membahas mengenai ide-ide tentang bahasa, tetapi bagaimana cara orang untuk menghubungkan ide-ide yang ada itu. Sample here will help us to understanding about language ideology. In a research in a community in northern Italy where speakers use both standard Italian and the local language Bergamasco, people have very strong ideas about language, as many people do. Italian is seen as the language of the Italian nation, state, education, and modernity, making it
a good language to speak in public context such as school, work, or public event. Bergamasco is seen as the language of the place and it pass, and speakers often find it homey and intimate, but also curt and sometimes embracing. These are not just ideas about language, they are ideas that shape what people do with language. Sebuah contoh di sini yang bisa membantu kita memahami tentang ideologi bahasa. Dalam sebuah penelitian di sebuah komunitas di Italia Utara, di mana ada penutur yang menggunakan bahasa Italia standar dan juga bahasa lokal, yaitu Bergamasco. Nah, orang-orang itu memiliki gagasan yang sangat kuat tentang bahasa Itali, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, bahasa Itali ini dipandang sebagai bahasa negara Italia, bahasa untuk pendidikan dan modernitas, menjadikannya bahasa yang baik untuk konteks publik seperti dalam sekolah, pekerjaan, atau acara publik. Kemudian Bergamasco dipandang sebagai bahasa tempat dan masa lalu. Nah, penuturnya seringkali menganggapnya itu nyaman dan akrab, tapi juga kasar, terkadang juga memalukan. Jadi ini bukan hanya tentang ide bahasa, tapi juga ide yang membentuk apa yang orang lakukan dengan bahasa. Nah, dari contoh ini kita itu tahu dengan adanya bahasa kita itu bisa mengerti bagaimana kita menerapkan bahasa itu. Seperti contohnya yang tadi ada bahasa Italia standar dan juga Bergamasco. Nah, bahasa Italia ini merupakan bahasa kenegaraan Italia, digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal dan modernitas. Bisa digunakan dalam konteks pendidikan, ketika bekerja, ataupun ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, selain bahasa itu, ada juga bahasa Bergamasco yang merupakan bahasa tradisional di Italia Utara. Bahasa ini dianggap lebih akrab dan nyaman, tapi tentu saja ini tidak sesuai ketika digunakan dalam acara-acara formal. Jadi penggunaan bahasa itu tetap disesuaikan dengan kondisi. That are also part of how the nation state of Italy makes the people who live within its borders into citizens, or at least some of them. Notice that the many newly arriving immigrants who speak other language are totally erased from this picture, as are their language. The speakers and their language are basically made invisible in this language ideology, as they are in many political debates. Language ideologies are innate and expressed through the various function of language. Jadi dengan adanya ideologi language ini, suatu bahasa bisa saja hilang. Contohnya itu imigran yang masuk ke Italia. Imigran yang masuk ke Italia dan sudah menjadi warga negara sana, secara otomatis harus mengikuti bahasa yang ada di sana, dan mereka harus menghilangkan bahasa asli mereka. Seperti itu. And the last point is multifunctionality and social action language. Is a form of social action because it is multifunctional in the ways presented here. As a social practice that communicates referential content but also expresses our feelings, connect us to context and to each others, enable us to performatively enact who we are and situation us within socio-historical and political economic situation. Language use is part of what makes us human. It is also an essential part of who we are as individuals and as member of our communities. As anthropologists focus on how human live and make sense of each other and world, language should always be part of what we attend to and investigate. Poin yang terakhir yaitu multifungsi dan aksi sosial bahasa adalah bentuk tindakan sosial karena multifungsi dalam cara-cara yang disajikan di sini sebagai praktik sosial yang mengomunikasikan konten referensial tetapi juga mengungkapkan perasaan kita, menghubungkan kita dengan konteks dan satu sama lain, memungkinkan kita secara performatif memerankan siapa kita dan menempatkan kita dalam situasi sosio-historis dan ekonomi politik.
Penggunaan bahasa adalah bagian dari apa yang membuat kita menjadi seorang manusia. Ini juga merupakan bagian penting dari siapa kita sebagai individu dan sebagai komunitas, anggota komunitas. Sebagai antropolog yang berfokus pada bagaimana manusia hidup dan memahami satu sama lain dan dunia, bahasa harus selalu menjadi bagian dari apa yang kita perhatikan dan selidiki. Jadi bahasa itu menunjukkan agar kita itu nampak siapa kita entah baik untuk diri kita sendiri ataupun siapa kita sebagai anggota dari suatu komunitas. Maybe that's all for us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.